المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. هذه الخصائص فاحفظها تكن أمنا من شر نار وصراخ ومن محن. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah wa syukru lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannifu fa idza lam yantafi'il alim. Kemarin udah dibarisin, tinggal diartikan. Fa idza lam yantafi'il alim. Fa idza maka apabila lam yantafi, lam tidak, yantafi mengambil manfaat atau mendapatkan manfaat atau bermanfaat gitu. Faiza maka apabila lam yantafi tidak memberikan manfaat, bisa pokoknya intafa itu artinya mengambil, memberi, mendapatkan, bermanfaat, bermanfaat dirinya itu. Di sini lebih tepatnya memberikan manfaat, karena orang alim harus memberikan manfaat ya. Karena ngomongin orang alim. Faiza maka apabila lam yantafi tidak memberikan manfaat, al-alimu seorang yang punya ilmu, bi'ilmihi dengan ilmunya, orang alim dengan ilmunya nggak memberikan manfaat. Faghairuhu maka orang lain selain daripada si alim, ab'adu lebih jauh lagi, lebih parah lagi, minal intifa'i bihi daripada mengambil manfaat dengan itu ilmu. Apabila orang alim tidak mencontohkan ilmu, orang alim itu tidak mengambil ilmunya sendiri, maksudnya dia punya ilmu tapi dia nggak ambil, dia nggak pakai, maksudnya gitu. Gara-gara dia nggak pakai, dia nggak memberikan manfaat. Apalagi orang lain, gimana mau mengambil manfaat? Orang alim punya ilmu, ilmunya nggak dimanfaatin, orang lain gimana lagi? Orang lain bisa kan tidak mengetahui sunnah-sunnah. Orang lain tidak mengetahui kebaikan itu kecuali lewat orang alim. Nah, orang alimnya nggak menampakat, orang lain nggak bisa mengambil manfaat ilmunya, nggak akan mengerti. Walihaza dan dikarenakan itulah, dan dikarenakan inilah, haza ini. Walihaza dan dikarenakan inilah, dikarenakan orang lain bisa jadi lebih tidak mendapatkan manfaatnya lagi, disebabkan karena apa? Orang lain lebih parah lagi, lebih lagi nggak bisa mendapatkan manfaat. Azumat sangat agung, sangat besar, sangat dahsyat, azim. Azumat itu sangat dahsyat. Zallatul alim, apa yang dahsyat? Zallatul alimi, ketergelinciran orang alim. Orang alim ketergelincirannya lebih dahsyat. Mengapa Nabi Adam cuman makan buah khuldi doang diusir ke surga? Karena buat seorang nabi itu maksiatnya besar.
secara syariat ya. Kalau secara hakikat sih itu cerita skenario dari Allah. Ada bagusnya Nabi Adam makan buah khuldi, kalau kayak gitu kita di surga. Tapi secara syariatnya, secara zahiriyah, seorang Nabi Adam saja bertaubat cuman gara-gara makan buah yang sebenarnya buah itu enggak haram. Di dalam beberapa literasi tafsir itu ya dikatakan buahnya cuman buah anggur sama korma, bukan buah yang lain. Buah anggur dan korma, bukan buah yang kayak di neraka jahanam yang kayak kepala setan, bukan. Buahnya buah biasa, cuman Allah uji. Nurut gak nih Nabi Adam nih? Jangan dideketin itu pohon. Dalam beberapa literasi itu anggur atau kurma. Ya, mungkin ini hikmahnya nanti anggur dan kurma itu kan bisa memabukkan ya. Mungkin ke situ juga larinya bagi seorang ulama tafsir yang mensepakati bahwa itu anggur atau kurma. Nah, dikatakan buah khuldi itu khuldi bahasa dari setan. Khuldi artinya kekal. Kalau ente makan ente kekal itu di surga, itu dibohongin, dibalik malah kebalikannya. Begitu makan malah tergelincir. Nah, bagi seorang Nabi Adam itu sangat besar, maka dia menyesal. Selama 40 masa beliau bertaubat. 40 masa kita mengartikannya 40 tahun. 40 tahun bayangin. Nabi Yunus cuman gara-gara ngambek sama jamaahnya doang. Jamaahnya pekak banget. Udah tahu waktunya isya, bukan disiapin mic. Tadi maghrib kemana sih? Emang gak dipakai tuh micnya? Sibuk memperkat sih, gitu kata Nabi Yunus. Ngambek tuh Nabi Yunus, kaburlah dia. Dasar orang jadi kadang pekak. Diajarin bertahun-tahun tetap aja bego, kata Nabi Yunus. Jalan dah beliau pindah ke kampung, tujuannya baik, berhijrah, tapi karena meninggalkan umatnya yang memang ditakdirkan oleh Allah, yang sebenarnya disitulah ladang dakwahnya, beliau malah dilempar ke laut karena kapalnya itu kepenuhan, perahunya kepenuhan, perahu kayu. Diundi siapa yang harus nyemplung. Yunus lagi tuh, udah 3 kali. Dilemparlah ke laut, dicaplok sama ikan. Itu istighfarnya nggak sekali 2 kali, 40 masa, 40 tahun, 40 tahun istighfar. Makanya kita wajar kalau punya sesuatu yang mengganjal, yang mempersempit hidup kita, istighfar mesti lama, itu wajar. Orang nabi-nabi aja suruh 40 tahun, apalagi kita. Ya. Tapi buat seorang Nabi Yunus itu besar kesalahan itu. Seorang nabi ngambek itu besar, agung, karena beliau memang seorang nabi. Ada lagi seorang nabi yang kalau nggak salah Ilyas ya, yang dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi Ilyas ini punya mukjizat bersembunyi di balik pohon besar. Nggak ketahuan tuh pohon, dikelilingin. Nabi Ilyas ini bersatu dengan pohon tersebut, ngumpet. Dia pakai ilmu gaib lah istilahnya. Tapi ada seorang rahib, ada seorang yang alim dari Yahudi itu bisa dilihat dari jubahnya itu tersisa keluar sedikit ujung jubahnya. Nah, kata itu ahli ilmu, ini dia jubahnya si Ilyas ini, digorok tuh, digergaji. Nabi Ilyas ini namanya digorok pakai gergaji, teriak dia seorang nabi. Baru teriakan pertama, belum selesai teriakan, turun malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, sekali lagi kamu teriak, dicabut jadi nabi, dipecat jadi nabi. Sekali lagi mengeluarkan suara apa? Dipecat jadi nabi. Cuman ngeluarin suara doang, dipecat jadi nabi. Berarti teriaknya seorang nabi tanda mengeluh yang sangat besar di mata Allah. Makanya Nabi kita Muhammad itu nggak mau aja ketika ditawarin oleh 2 gunung malaikat itu. Beliau tidak mau terjerumus sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu. Orang alim juga begitu. Ya. Satu waktu ada seorang wali besar, seorang wali tidak diketahui namanya siapa, ini cerita masyhur.
Orangnya soleh lah, nggak wali. Kalau wali kayaknya nggak mungkin. Orang soleh jalan di satu lorong, di belakang ada yang ngikutin. Padahal yang di belakang orang biasa. Itu wali, itu orang soleh, curiga bahwa yang di belakang adalah orang jahat. Begitu dia meninggal, keduanya ini meninggal, salah satunya meninggal, orang soleh ini melihat bahwa dia akan diazab, bahwa kewaliannya, kesolehannya diangkat oleh Allah, dipindahkan kepada orang yang diburuk sangkakan tadi. Cuman gara-gara curiga kalau di belakang ada orang jahat, padahal dia bukan orang jahat. Seorang wali pantang. Ya kalau kita masih orang syariat, yang namanya waspada wajib. Tapi bagi seorang wali harusnya tidak. Seorang wali harusnya sudah lulus dalam hal-hal kayak gitu yang namanya buruk sangka. Seorang Syekh Abdul Qadir Jailani, saking baik sangkanya, ketika ada 3 maling mampir ke rumahnya, itu disangka orang mau nyantrik, dikasih makan, dikasih tempat tidur. Satu waktu itu maling mau mencuri tengah malam. Syekh Abdul Qadir Jailani namanya orang alim, gak pernah tidur kalau malam. Dilihat tuh maling lagi ngambil air wudhu, porak-porak, maksudnya dia mau nyolong. Dikira mau tahajud, disamperin sama Syekh Abdul Qadir, ditadangin tuh air wudhu, dipakai buat mandi. Dengan husnuzan bahwa ini calon-calon wali nih, malam-malam bertiga-tiga ngambil air wudhu. Karena di husnuzanin itu maling kagak jadi, beneran jadi orang soleh. Kehebatan seorang wali baik sangka, dan bahayanya buruk sangka. Nah, jadi ketergelinciran yang sangat sedikit bagi orang yang punya ilmu itu besar. Seorang ulama juga begitu, berbicara yang kurang pantas maka akan jadi besar dampak. Walihaza azumat, ya, jadi sangat agung. Zallatul alimi, yaitu ketergelincirannya orang alim. Mengapa sangat agung? 5 dikarenakan yatarattabu alaiha. Ya. 5 dikarenakan, 5 itu karena apa-apa, dikarenakan apa-apa. Yatarattabu, yang tarattabu itu diambil dari kata tertib. Kalau kita ngomong efek domino, tahu nggak efek domino? Efek domino tahu nggak? Efek sampingnya banyak. Efek domino itu ya, tahu nggak domino? Domino kartu kan kalau didiriin tuh dirubuhin satu, yang lain rubuh. Itu namanya efek domino. Satu rusak, yang lain rusak. 5 yatarattabu dikarenakan efek domino, karena berkelanjutannya, berkesinambungannya, karena banyaknya. Ya. Alaiha, atas itu ketergelinciran. Satu ketergelinciran orang alim itu merembet gitu, ya tertib, merembet, gampangnya merembet. Dikarenakan ya taratabu akan merambah alaiha, atas itu ketergelinciran, minal mafasidi, daripada kerusakan. Satu kerusakan orang alim merembet ke semuanya lah. Orang alim punya pesantren, muridnya rusak, pesantrennya rusak, nama baiknya rusak, Islamnya rusak, merembet semua. Liqtida'in nasibi, kenapa liqtida'i? Karena mengikutinya an-nasi, yaitu manusia, bihi, dengan itu orang alim. Karena orang alim diikutin, jadi satu orang alim merusak, merembet ke semua ranah begitu. Misalnya ada orang alim kalau ceramah ngomongnya jorok-jorok, atau ngompor-ngomporin, atau ngajak demo, ngajak ribut, bawa pedang. Nah, itu jamaah yang hadir ribuan akan terpengaruh, akan ngikut, akan sama dengan gurunya, ngomongnya kasar, kelakuannya kasar, pulang ngaji tambah kasar. Dulu Imam Ghazali bercerita, ketika ada seorang ahli ilmu atau seorang pendakwah cerita tentang maksiat di satu tempat. Datang seorang santri, seorang pelajar yang nggak tahu tadinya nih kalau ada maksiat di satu tempat. Karena si orang alim ini cerita, maka si santri bukannya dengerin yang baik-baik, main yang jeleknya yang dia paling.
Oh di sana di Taman Lawang ada sewaan, dia malah itu yang ditangkap, ngerti nggak? Ujung-ujungnya tuh santri malah mengamalkan keburu. Maka kata Imam Ghazali itu, santri pulang dengan senang hati, dengan riang gembira karena mengetahui maksiat yang akan dijalankan dengan sebab cerita seorang ahli ilmu. Padahal ahli ilmu lagi nyontohin sesuatu. Dulu saya ke Surabaya itu di kampung Ono, nah itu ditiru sama santrinya. Tuh, bahayanya berbicara ya, walaupun tergantung niat ya. Kalau anak sekarang emang bawaannya begitu sih, yang jelek-jelek diambil, yang nggak bagus, yang bagus-bagus susah masuk. Tapi kalau bisa jangan diceritakan, kalau mau secara umum cerita. Begitu juga orang alim dianjurkan kalau cerita tentang sesuatu diumumkan, disifat umum. Jangan disebut nama tokohnya apabila itu berdampak buruk. Kalau sifatnya pembelaan nggak apa-apa disebutin nama tokohnya. Misalnya kata orang Jokowi begini-begini, nah kita membelain dengan maksud membela supaya umat ini tidak terlarut di dalam caci maki dan sebagainya. Itu bagus, tergantung niat lagi. Tapi kalau bisa dijauhi. Jadi kerusakan satu orang guru akan merembet ke semuanya. Keluarganya rusak, masyarakat rusak, muridnya rusak, pesantrennya rusak, semuanya jadi rusak, majelisnya juga rusak. Wal khamisa asyara an yuhafidha alal mandubati syar'iyyati al-qawliyyati wal fi'liyyati. Nyambung terus. Wal khamisa asyara an yuhafiza 'alal mandubati syar'iyyatil qawliyyati wal fi'liyyati. Kita baca. Fayulazimu atau fayulazima juga bisa. Fayulazimu juga boleh. Fayulazimu boleh. Fayulazimu jadi istisna, jadi istinaf. Fayulazimu tilawatal Qur'ani. Makin berat jadi orang alim ini. Disuruhnya yang actingnya yang bagus-bagus disuruh. Di sini nggak ada kata-kata orang alim boleh nyanyi. Jadi Mbah Hashim itu contohnya yang paling sempurna. Fayulazimu tilawatal Qur'ani wa zikrallahi ta'ala bil qalbi wal lisani wa kadzalika ma warada minad da'awati wal azkari fil laili wan nahari wa minas salati was siyami wa hajjil baitil harami. Bisa haji, bisa hijj. Kalau hijj bisa hijj. Tapi kalau hijjah itu biasanya ada tanya
hijjatul wada atau hajjatul wada. Jadi boleh dua, bisa hijjah, bisa hajjah. Wa hajjil baitil haram atau wa hijjil baitil haram sama aja. Wa hijjil baitil harami karena orang Arab nyebutinnya dua. Hajja yahujju hajja hajjan, hajja yahujju hijjatan. Wa hijjil baitil harami mahma minhuma apa? Mahma ya. Mahma qadara ala dzalika. Qadara atau qadira? Qadira atau qadara? Al-qiyam 'ala al-qadir. Qadara atau qadira bisa. Qadira yaqdiru, mampu artinya. Wassalati 'alan nabiyyi. Wassalati 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatihi wa ijlalihi wa ta'zimihi wal adabi inda sima ismihi sambung sima ismihi wa zikri sunani. Dah? Ya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisa asyara an yuhafidha ala al mandubati syar'iyyati على المندوبات الشرعية القولية والفعلية فيلازم تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في الليل والنهار ومن الصلاة والصيام وحج البيت الحرام مهما قدر على ذلك والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وإجلاله وتعظيمه والأدب عند سماع اسمه وذكر سننه. Wal khamisa asyara, dan yang ke-15, adab orang yang sudah punya ilmu atau orang yang bertambah ilmunya. An yuhafidha, hendaklah menjaga melazimkan sama mananya. Menjaga alal mandubat, atas perkara-perkara yang mandub. Tahu enggak mandub? Mandub itu nadab, itu kata lain dari sunnah. Jadi sunnah itu ada sunnah, ada nafilah, ada mandub, ada mustahab, ada mustahsan. Sunnah itu banyak, ada 7 kalau nggak salah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka, sunnah. Jadi sholat sunnah disebut sholat nafilah. Sholatun nawafil, sholat nafilah artinya sholat sunnah. Ada lagi mandub, nadab. Mandub sama juga sunnah. Ada lagi mustahab yang dicintai, maknanya sunnah juga.
Kalau dalam kitab Al-Azkar tuh fayustahabbu, maka disunnahkan, diartikannya gitu. Ada lagi mustahsan, istihsan, sesuatu yang dianggap baik itu juga sunnah. Tahlilan maka masuknya jadi sunnah, maulid maka masuknya jadi dianggap baik, yang dianggap perkara yang baru dianggap baik jadi sunnah, kata lain dari sunnah. Ada lagi nggak? Ada dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail al-Mufidah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, itu ada beberapa mufradat atau apa namanya, sinonim ya, sinonim dari kata sunnah. Jadi ada sunnah, ada mandub, ada mustahab, ya, ada nafilah, lupa ada beberapa. Asy-syar'iyyati, yang bersifat syar'iyah, sunnah yang bersifat syar'i, ya namanya sunnah paling syar'i. Jadi tegasin lagi, ya. Penegasan aja sebenarnya. Sebenarnya alal mandubat cukup. Alal mandubat asy-syar'iyyah yang sifatnya syar'i diterangkan oleh hadis maksudnya. Al-qauliyati, baik itu ucapan, wal fi'liyati, baik itu perbuatan. Ucapannya sunnah, perbuatannya sunnah. Jadi orang yang sudah punya ilmu harus menjaga itu, perkara-perkara yang sunnah. Jadi nggak cuma pakai serban, nggak cuma pakai peci, itu sunnah fi'liyah. Tapi qauliyahnya juga dijaga, misalnya baca doa, kalau jatuh bacanya innalillah segala macam. Melihat yang bagus-bagus, subhanallah, masya Allah. Fayulazimu, salah satu bentuknya apa? Fayulazimu, maka hendaklah dia, maka dia, yulazimu, melazimkan atau mendawamkan. Mendawamkan itu sama melazim ya. Lazim, dawam sama. Kalau dawam senantiasa, daimah. Lazim maknanya ya senantiasa juga sama. Kayak di musyawarah sebelah tuh, mudawamkanlah sunnah Nabi. Ketemu orang nggak senyum, memang sunnah itu. Mudawamkanlah sunnah Nabi. Sunnah yang mana? Yang mana bos? Sunnahnya bos? Yang pulang duluan nggak dapat berkat. Fayulazima tilawatal Quran, maka melazimkan benar girang banget. Fayulazima, ya, orang kebanyakan tema sih ya. Maulid pakai tema, belum tentu ngejalanin. Yang penting isinya aja ya, pengamalannya yang penting. Fayulazima, maka hendaklah melazimkan tilawatal Qur'ani. Tilawatul Qur'ani yaitu membaca Quran, tilawah. Nah, tilawah kemarin kita udah pernah bahas tuh ya. Jadi ada tilawah, ada qiraah, ada namanya ada. Jadi kalau tilawah itu sifatnya rutin, tilawah itu usbu'iyah. Kayak kita malam Jumatan, gitu ya, itu namanya tilawah. Nah, kita punya wirid, baca pagi, sore, atau setiap Jumat surat Al-Kahfi, itu namanya tilawah. Tilawah itu lebih berjadwal. Ada lagi qiraah lebih umum, baik yang berjadwal yang kita baca tadi yang termasuk tilawah, atau yang kita baca acak-acakan, atau ada qori lagi baca Quran di acara maulid, itu juga sama namanya qiraah. Bukan tilawah itu sebenarnya, qiraah. Walaupun kita ngomongnya sari tilawah terjemah daripada tilawah yang tadi. Jadi tilawah justru lebih rutin, tapi kalau yang dibaca qori bukan tilawah tapi qiraah istilah. Ada lagi ada itu tunai itu maksudnya bertalaki, yaitu seorang murid setor bacaan ke guru atau ke teman, itu namanya ada itu sama kayak kita sholat usolli sunataz zuhri usolli fardhu zuhri adaan. Ada itu tunai setor ya. Jadi seorang murid setor bacaan ke guru, itu namanya ada ya. Itu baca Quran ada 3 peringkat tuh. Fayulazima tilawah Quran, maka dia hendaklah melazimkan tilawah, baca Quran yang rutin. Kalau dibilang baca Quran rutin berarti harus ada target, sehari berapa ayat, sehari berapa lembar, minimal sebulan dibaca. Atau dia punya Quran kecil yang ada tandanya
dia harus khatam dalam beberapa waktu. Itu namanya orang yang sudah berilmu harus melazimkan hal demikian. Wa zikrallahi, dan zikir kepada Allah Ta'ala bil qalbi, baik dengan hati, wal lisan, maupun dengan mulut. Jangan mulut doang, hati lebih bagus, tapi lebih afdal lagi dengan mulut dan hati. Walaupun lagi bengong, kalau orang alim biasa zikir biasanya. Kalau nggak zikir tafakkur. Orang yang ilmunya tinggi itu buat biar kata dia lagi bengong, dia tetap bertafakur, otaknya nggak pernah tertidur. Orang yang ilmunya tinggi. Makanya orang yang berilmu tinggi harusnya nggak kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan itu adalah orang yang otaknya itu berhenti berpikir, tafakur. Jadi kalau dia tafakur mustahil dimasukin setan. Tafakkuru sa'atan afdalu min sholati alfi raka'atin. Tafakkur sebentar saja lebih afdal dari 1000 rakaat sholat. Karena sholat itu untuk diri. Tapi kalau bertafakkur dampaknya banyak. Bisa buat diri, keluarga, umat, dan lain-lain. Makanya orang yang alim itu ibadahnya malamnya itu dia banyakkan berpikirnya daripada dia sholatnya. Orang yang alim, makanya mereka menggunakan dengan begadang. Wa kadzalika, dan demikian itu ma warada, apa-apa yang warada terriwayat. Warada itu sampai artinya. Apa-apa yang sampai, apa-apa yang diriwayatkan melalui hadis atau ulama atau sunnah, waroda. Jadi yang namanya wirid, tahu kan wirid, zikir, ratib, itu wirid itu diambil dari kata waroda. Waroda itu artinya ada riwayatnya. Jadi yang namanya wirid harus ada riwayatnya gitu. Tidak mungkin seseorang dikatakan sedang wiridan kecuali yang dia baca adalah sunnah. Lagi ngapain tuh bapak-bapak? Lagi wiridan. Wiridan berarti membaca sunnah, baik itu tahlil, tahmid, dan segala macam. Minad da'awat, daripada doa-doa, da'awat. Daripada doa-doa, wal azkar, dan zikir-zikir. Fil laili wan nahar, baik itu malam maupun siang. Sampai ada ulama di seluruh dunia itu sepakat jangan sampai orang yang belajar ilmu di rumah tidak ada kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Kitab Al-Azkar itu wajib bagi orang yang ahli ilmu. Sampai dulu Habib Salim Jindan ngomong, kalau ente nggak punya kitab Al-Azkar, jual rumah beli kitab Al-Azkar. Jual rumah beli kitab, padahal nggak ambil jual rumah, cuma ngeledek doang. Kitab Al-Azkar harganya cuma 50.000. Kalau nggak punya kitab Al-Azkar, jual motor, beli kitab Al-Azkar. Jual HP, beli kitab Al-Azkar. Karena kitab Al-Azkar ini kitabnya Imam Nawawi luar biasa. Dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, isinya adalah zikir-zikir, doa-doa yang terriwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi. Termasuk di dalamnya soal amin, soal kunut, itu ada beberapa riwayat. Bukan cuma Allahumma hdina fiman hadait. Ada beberapa riwayat kunut, ada beberapa riwayat amin. Baca amin itu ada 4. Ada yang pendek qasr, amin, seperti mad asli 2-2. Ada yang maddah, yaitu dibaca panjang-panjang, amin. Tuh aminnya orang Indonesia. Kalau aminnya Masjidil Haram tadi amin, aminnya orang Arab. Ada lagi yang bil imalah, amin. Itu di Turki atau di mana itu, yang pakai kirat hamzah itu bacanya amin, seperti orang Yahudi. Emang begitu, namanya bil imalah, amin. Ada lagi yang bitasydid, amin. Nah itu, keempat itu boleh. Jadi yang pertama amin, 2 harakat. Yang kedua amin bil maddah. Yang ketiga amin. Yang keempat amin dibanting. Itu dalam kitab Al-Azkar. Jadi tidur ada doanya, mau tidur naik ke kasur ada doa. Cara wudhunya dikasih tahu.
Sholat doanya, bacaan ruku, bacaan sujud, istiftah, baca Fatihah, hukum Fatihah, baca bismillah, hukum ta'awudz, lengkap. Namanya kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, catat itu. Penting bagi yang mau mendalami kitab sedikit fikih. Itu punyanya Al-Imam An-Nawawi, yang punya kitab Riyadhus Shalihin. Fil laili wan nahar, itu siang dan malam. Wa minas sholati wasyam, dan juga daripada sholat dan puasa. Yang dimaksud adalah sunnah, pasti sholat sunnah dan sholat dan puasa kan yang lagi ngomongin sunnah tadi. Kalau yang namanya sholat wajib yang gak usah pakai dijaga, emang wajib. Wa minas sholat wasyam, itu sholat sunnah dan puasa sunnah. Misalnya yang gampang-gampang tahajud, duha, itu dijaga. Wasyam, puasa yang sunnah yang Nabi sering lakuin adalah Senin Kemis. Kalau kita nggak mau Senin Kemis, itu puasa Ayyamul Bid atau Ayyamul Aswad. Ayyamul Bid hari-hari putih, yaitu 13, 14, 15 Hijriah, yaitu pada saat bulan sedang putih, sedang purnama. Ada lagi Ayyamul Aswad, yaitu bulan akan menuju penghabisan, yaitu tanggal 27, 28, 29 tuh. Jadi minimal sebulan itu 3 kali puasa. Makanya bagi yang punya hutang puasa, kalau bisa segera dibayar. Jangan nungguin ntar puasa Muharram, orang pada puasa Muharram dia kodok, kan sayang-sayang gitu. Karena puasa wajib tidak bisa dibarengi dengan sunnah. Kecuali kalau niatnya gini, saya kodok barengin aja dah sama orang puasa Muharram atau sama orang puasa Rajab. Kenapa? Saya orangnya nggak kuatan. Boro-boro puasa ngerokok aja nggak bisa. Bareng aja dah biar kuat, bareng-bareng sama orang. Kalau niatnya begitu ya nggak apa-apa, tapi itu lemah. Kalau bisa punya utang puasa segera bayar. Bulan Syawal udah habis, bayar puasa. Karena habis Syawal ada puasa Muharram, sayang orang pada puasa sunnah, kita puasa wajib. Jadi kagak dapat puasa sunnahnya. Ya. Kecuali kalau puasa sunnah misalkan tanggal 1 Muharram atau 10 Muharram bareng sama hari Senin atau hari Kamis, bareng itu saya niat puasa 10 Muharram sekalian puasa Senin atau Kamis, itu boleh, bisa. Jadi kalau yang wajib baik itu sholat atau itu puasa tidak bisa digabung. Kalau sunnah boleh digabung. Kalau sholat sunnah kita datang ke masjid misalnya jam 9 pagi, mampir karena kita lagi narik Gojek misalnya, ambil wudhu, sholat dah, sholat syukur wudhu yang pertama. Yang kedua karena masuk masjid sholat tahiyatul masjid, karena jam 9 sholat duha, karena kita punya hajat sholat hajat, karena kita lagi bingung sholat istikharah, karena kita merasa banyak dosa sholat taubat. Langsung tuh satu takbir, usolli sunata syukril wudhu wa apa tadi, wa tahiyatul masjid, apa lagi, wal istikharah wa duha wa taubat, wal hajat, babat dalam satu. Walaupun afdalnya satu-satu, tapi kalau kita capek 2 rakaat cukup, itu satu takbir. Itu bedanya sunnah dan wajib. Tapi kalau sholat zuhur, saya niat sholat zuhur bareng masuk sunnah zuhur, itu males namanya. Wa hijjil baitil haram, dan haji baitul haram. Haji baitul haram harusnya wajib, ini ngapa jadi sunnah? Berarti yang dimaksud ini apa? Haji yang kedua ya. Jadi kalau kita udah pernah haji, dianjurkan memang haji lagi dalam waktu beberapa tahun supaya baitul haram itu makmur. Walaupun kalau kita lihat fatwa Imam besar Masjid Istiqlal yang lama tuh, Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob, itu beliau bilang orang yang haji sampai 2 kali, haji yang kedua untuk setan. Termasuk Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad juga pakai tuh cara itu. Kata Ustaz Abdul Somad, orang yang haji sampai 2 kali, 3 kali, yang pertama untuk Allah, yang sisanya untuk setan. Itu benar. Karena memang kita lihat kebutuhan masyarakat kita kan banyak. Ini jangan mentang-mentang mampu haji melulu tiap tahun. Sama tetangga enggak open. Bener kan? Beda lagi kalau sama tetangga open, ada masjid nyumbang, orangnya ajar, ada kesempatan haji, emang kaya banget kali, gak apa-apa.
Itu benar yang pertama. Jadi haji yang kedua untuk setan itu menurut Syekh Ali Mustafa Yaakob, gurunya Ar-Razi Hashim yang punya pesantren Darus Sunnah di Ciputat. Orangnya udah meninggal, baru meninggal beberapa tahun. Tapi kita juga bisa pakai mazhabnya Syekh Maimun Zubair, gurunya Gus Baha. Kata Syekh Maimun Zubair, haji sunnah itu hikmahnya adalah memakmurkan Baitullah. Jadi kita jangan cuma terjebak pada persepsi bahwa orang yang berhaji itu buang-buang duit. Kalau nggak ada orang haji sunnah, haji itu sepi. Padahal kita orang Islam disuruh menghaibahkan, disuruh menambah wibawa Masjidil Haram biar nggak pernah sepi. Kalaupun memang Masjidil Haram terpaksa sepi seperti kemarin corona, itu kata Mbah Maimun Zubair, menurut kitab yang beliau baca, salah satunya di Ihya Ulumuddin, Allah akan menambal jumlah orang yang kurang dari 600.000 ditambal dengan malaikat. Jadi setiap tahun itu Allah jamin jumlah orang haji harus 600.000. Kalau kurang ditambal dengan malaikat. Jadi seandainya Masjidil Haram kosong, itu yang haji itu malaikat itu harus kayak gitu. Jadi orang yang hajinya 2 kali atau 3 kali atau bahkan beberapa tahun sekali, misalnya karena dia mampu, misalnya per 5 tahun sekali diniatin haji, tujuannya bagus untuk memakmurkan Masjidil Haram atau untuk kangen-kangenan sama Masjidil Haram, itu boleh. Jadi kembali ke orangnya, kembali ke. Tapi kalau kita ceramah atau kita memberikan keterangan ke masyarakat yang masyarakatnya itu banyakkan kurang mampu, itu kita kasih tahu. Orang kaya jangan kerjaan umrah mulu, banyakin tengok kanan kiri, karena sebenarnya haji yang hakikat itu adalah haji yang kita di rumah, yaitu tawaf, kita keliling ke masyarakat, lihat ada yang susah atau enggak. Sa'i, berusaha, yaitu kita kerja. Arafah, yaitu kita wukuf di Arafah, artinya adalah kita beriktikaf, diam diri di masjid atau di rumah memikirkan tentang kondisi masyarakat, bertafakur, berpikir. Maknanya haji. Jadi hajinya maknawinya jalan, haji yang fisik juga jalan. Masalahnya kan masyarakat kita enggak, fisiknya jalan, maknanya tidak. Nah, enaknya kita udah tahu ilmu, maka fisiknya kita jalankan, maknanya juga harus kita jalanin. Lebih ditekankan maknanya. Jadi wahijil Baitul Haram ini yang dimaksud pasti adalah haji sunnah. Jadi Mbah Hashim ini orang yang termasuk orang yang setuju bahwa haji boleh berkali-kali. Nabi Muhammad memang hajinya itu sekali. Yang diketahui Nabi Muhammad hajinya sekali. Tapi sebelum beliau hijrah, beliau haji tak terhitung. Hajinya tak terhitung. Itu ada dalam kitab At-Takariratus Sadidah. Ketika beliau di Mekah, beliau selalu berhaji dan hajinya tidak pernah terhitung saking banyaknya. Jadi beliau haji lagi tiap tahun selalu berhaji, niatin haji. Walaupun ketika di Madinah karena kondisi beliau haji 1 kali, itu dikupas oleh Syekh Dr. Ali Jum'ah, mufti Mesir, yaitu hikmah mengapa Nabi haji cuma sekali. Itu berarti hajinya Nabi yang diketahui secara umum adalah 1 kali. Jadi pendapat yang pertama itu benar, kalau haji cukup 1 kali yang wajib saja, karena Nabi cuma sekali. Tapi kalau kita pakai Nabi ketika di Mekah, Nabi haji tak terhitung. Walahu hijjatun bi ghairi adad, kalimat dalam At-Taqrirah Sadidah. Beliau berhaji tidak terhitung saking banyaknya. Tapi lihat kondisinya, karena beliau ada di Mekah dekat. Ketika di Madinah, Nabi haji cuma 1 kali, umrah cuma 4 kali. Ini tiap bulan umrah mulu. Yang begitu buang-buang duit. Mahma qadara atau mahma qadira ala zalika, mahma selama, mahma sama badama sama aja. Mahma qadira ala zalika, mahma qadira ala zalika, selama qadira ia mampu ala zalika atas itu haji. Kalau tiap tahun mampu haji, silahkan berhaji, kita bahas. Atau ya jangan tiap tahun lah, 5 tahun sekali, kasihan tetangga, kasihan yang belum haji.
Kalau mampu berulang-ulang kali silahkan berhaji. Mahma qadira ala dzalika, kalau dia mampu. Kalau memang dia mampu ya nggak apa-apa. Wassalati ala nabi, dan salawat kepada nabi. Orang yang alim harus banyak bersalawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatih, dan harus mencintai nabi, mahabbah. Mustahil orang alim nggak cinta nabi. Wa ijlalih, dan mengagungkan nabi, meninggikan derajat nabi. Tidak boleh ada celahnya kalau ngomongin nabi. Kalau ngomongin nabi jangan pakai tertawa-tawa. Ya pernah kontroversial waktu itu ya Gus Muwafiq ya, ramai banget. Tapi beliau juga banyak yang bela kok. Ya, masing-masing punya dalil. Cuma memang caranya ketika beliau mengatakan nabi itu dalam keadaan susah itu sampai ketawa, itu kurang bagus lah, kurang etis sebagai seorang ulama. Itu pas kasus tersebut itu sebenarnya mau ceramah di Kiai Hamid itu Al-Fajri itu, Pejaten. Kiai Hamid masih hidup waktu itu ya. Itu mau ceramah itu sebulannya habis kasus itu dibatalin, di cancel. Karena Kiai Hamid itu hati-hati, Kiai Hamid Hussein tahu ya. Wa ijlal, jadi nabi itu jangan ada celahnya. Ketika ngomongin nabi jangan pernah ada nada meremehkan. Kecuali mencontohkan, kayak kemarin kita bahas masalah fikih, nabi sama istrinya itu mandi bareng. Tapi harus dijelasin mandi barengnya bagaimana. Paham ya? Mandi bareng itu yang dimaksud adalah mandi di luar sebagaimana kamar mandinya orang-orang Madura atau orang-orang Jawa. Kamar mandinya di luar tentu pakai baju, dan ngambil wadahnya itu ngambil air secara bersamaan, itu maksud dari mandi bareng. Jangan salah paham, jangan jorok ya. Jadi menceritakan tentang nabi harus dengan intonasi yang mengagungkan, paham ya. Wa ta'zimi, dan mengagungkan, sama ijlal artinya tinggi, ta'zim artinya agung, sama aja mana bima'nan wahid. Jadi jalla itu artinya tinggi ya. Azama artinya agung, sama aja. Ijlal meninggikan nabi, ta'zim mengagungkan, sama. Wal adabi, dan adab tata krama inda sima ismih, ketika mendengar nama nabi. Salah satunya dengan bersolawat. Bahkan Syekh Hisham Kabani Thariqat Naqsabandi, dia kalau dengar nama Muhammad dia diri. Allahumma sholli ala Muhammad. Diri. Itu ada. Bahkan di dalam kitab yang tadi itu Al-Azkar An-Nawawiyah, orang dulu kalau nyebutin nama Nabi Muhammad tuh dikerasin. Ya kayak kita baca Maulid Azab ya. Maulid Azab tuh Nabi Muhammad selalu kita bedain dikit, kita tekan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Nah, dibedain lah dikit. Begitu juga misalnya baca ayat yang inna fatahna Muhammadur Rasulullah, dibedain dikit. Jadi ada pengagungannya, itu sunnah itu ya. Jadi ketika menyebut nama Nabi atau mendengar nama Nabi itu dibedain dari mendengar nama orang. Wa zikri sunani, begitu juga ketika menyebutkan sunnah-sunnah Nabi harus ada pengagungannya, jangan ada nada meremehkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina maulana innaka antal rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.